Pernahkah kalian mendengar kisah tentang Nabi Syis, putra Nabi Adam? Ya, di video kali ini kita akan mengungkap sebuah misteri. Benarkah Nabi Syis bukan hanya seorang nabi, tetapi juga leluhur para dewa di tanah Jawa? Mari kita mulai dari kisah yang paling kita kenal, kisah Nabi Syis dalam ajaran Islam. Nabi Syis lahir sebagai anak tunggal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. 5 tahun setelah peristiwa tragis Habil dibunuh oleh Qabil. Ia diangkat menjadi nabi bukan tanpa alasan. Nabi Syis memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dan dipilih langsung oleh Nabi Adam untuk menggantikan kepemimpinannya. Setelah Nabi Adam wafat, Nabi Syis menerima 50 suhuf atau lembaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi hukum dan ajaran untuk membimbing anak cucu Adam. Ia memimpin umatnya dengan adil dan bahkan berhasil memenangkan perang pertama antar manusia, yaitu melawan Qabil. Selain itu, ia juga merupakan orang pertama yang mengenalkan transaksi dengan emas dan perak, serta timbangan dan juga takaran. Nabi Syis hidup selama 912 tahun dan meninggal pada usia 1042 tahun. Nah, sekarang mari kita beralih ke kisah yang mungkin jarang Anda dengar. Dalam mitologi Jawa, kisah Nabi Syis punya kaitan yang sangat erat dengan asal-usul para dewa dan raja. Menurut versi ini, salah satu keturunan Nabi Syis yaitu Sayyid Anwar melakukan sebuah kesalahan besar. Ia melanggar larangan dan meminum air kehidupan yang membuatnya abadi. Akibatnya, ia diusir dan mengembara. Dalam pengembaraannya ini, Sayyid Anwar bertemu dengan bangsa jin dan menjadi raja mereka. Kemudian mengubah namanya menjadi Prabu Nurasa, lalu dikenal sebagai Sang Hyang Nurcahya. Keturunannya mencakup tokoh-tokoh penting seperti Sanghyang Wenang dan juga Bathara Guru, yang menjadi cikal bakal para dewa dan raja di tanah Jawa. Video ini juga menyajikan sebuah teori yang sangat menarik, bahwa tokoh Brahma dalam mitologi Jawa sebenarnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Teori ini didukung oleh kesamaan nama, yaitu Brahma dan Ibrahim, dan juga kesamaan kisah pengorbanan anak sulung, dan juga ajaran monoteisme yang keduanya bawa. Bahkan penelitian DNA menunjukkan adanya kesamaan genetik antara bangsa-bangsa Eurosemitik dan Bani Jawi, termasuk bangsa Melayu dan juga Jawa, yang seolah memperkuat teori ini. Sungguh luar biasa, bukan? Kisah Nabi Syis yang sama memiliki dua versi yang sangat berbeda. Satu versi menempatkannya sebagai nabi dan pembawa ajaran ilahi, dan versi lain mengaitkannya dengan asal-usul dewa di sebuah peradaban. Kedua kisah ini memiliki tempatnya sendiri dalam sejarah dan budaya. Lalu mana yang benar? Mungkin tidak ada jawaban tunggal. Yang jelas, kisah-kisah ini menunjukkan betapa kayanya warisan spiritual dan budaya kita. Apa pendapat Anda? Bagikan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.